Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Ini kebetulan tanggal merah ya. Tanggal merah, tanggal Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Pagi hari ini saya akan sudah berkunjung ya di kandang yang satunya ini. Ini besok kita isi dengan bibit yang sudah dari kemarin, yang usianya hari ini itu 3 minggu kurang 4 hari, kurang 4-3 hari lah. Nah, ini saya pastikan kandang-kandangnya ini aman. Ini saya kasih minumnya, ini kotor, ini nanti kita cuci sekaligus kita tes air minumnya semuanya, kita tes semuanya. Jadi yang perlu dipersiapkan teman-teman, ini video ini saya bikin sekaligus buat kawan-kawan yang baru pertama kali merencanakan atau bikin kandang sebelum ditempati burung. Sebaiknya kandang-kandang ini sudah disterilkan dulu, disemprot pakai Bayclean, disterilkan bisa 2 kali. Pertama, terus 1 minggu berikutnya 1 hari sebelum masuk disemprot lagi, itu lebih bagus supaya bakteri-bakteri yang lama, bakteri yang baru, virus juga mati. Lalu pastikan steril minumnya, pastikan tempat makanannya, pembuangan kotorannya. Kalau di sini ada tempat tutup telurnya, aman, nggak ada tikus yang masuk. Lalu juga yang paling penting adalah sirkulasi udara dicek lagi. Nah, sirkulasi udara ini coba ini, los ini kita. Nah, kemarin ada plastiknya, cuman plastiknya pada sobek ya sudah kita biarin. Pembuangan air juga kalau misalkan belum dikasih, teman-teman coba bisa dikasih pembuangan air kayak gini. Karena ini tempatnya kan tidak ada, jadi saya berhenti di sini pakai ember aja. Atau mungkin disambung pakai apa? Pakai selang itu bisa ya. Pakai ini. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan lagi adalah pakan. Sebelum burung masuk, pakan juga harus disediakan, dimasukkan di dalam tempat pakan. Jadi ketika burung tiba, langsung mereka sudah bisa langsung makan, karena burung ini ya namanya unggas ya, langsung makan gitu. Minumannya juga kalau mau teman-teman misalkan model sterilisasi pakai Bayclean ya, airnya udah disterilisasi minimal 4 jam. Kalau teman-teman misalkan menggunakan vitamin-vitamin ya sudah disiapkan, jadi semuanya sudah siap. Ketika burung masuk itu mereka kayaknya sudah disajikan dengan tempat baru dan semuanya sudah siap gitu. Untuk antisipasi panas kita kasih, karena teman-teman tahu ya macam-macam daerah beda ya. Kalau tempat kita kan di apa namanya, di Pantura yang luar biasa panas. Jadi ya kipas ini langkah terakhir kita ketika siang ya, jam 1 ketika burung mangap harus kita kipasi. Karena selain mengganggu ya, mereka bisa masalah ya, bisa mati, bisa juga penurunan telur drop dan lain-lain. Jadi antisipasi lain juga harus kita sediakan. Selain itu juga sudah kita sediakan, karena ini es base dan tidak terlalu tinggi. Ini di sana itu 3 meter, yang ini kemungkinan 2 meter, 3 meter, yang sana 4 meter sekitar itulah. Jadi ya namanya juga es base ya, kalau dia menyimpan panas, menyimpan dingin, tergantung yang nempel di es base itu. Jadi kita sirami air, kran-kran juga udah kita siapkan untuk nyirami air di sana. Sebenarnya tidak seberapa besar peternakan kita, tapi seberapa serius kita mengurusnya, supaya kalau ibaratnya gini aja lah, kalau kandang kecil kita bisa memaksimalkan, ya kita bisa langsung nanti ke kandang yang besar. Itu lebih baik daripada teman-teman ini nekat gitu. Nekat tanpa ilmu kan bahaya. Jadi itu. Lalu lampu-lampu juga udah kita siapkan, titik-titik lampu teman-teman. Titik lampu ada 3 lampu, karena bawah juga butuh lampu. Ini lampu atas sama ini bawahnya lagi dan disiapkan. Dan ini menggunakan sensor biar tidak repot kita menghidupkan, mematikan lampu. Jadi ketika matahari sudah muncul, sudah menyinari kandang, otomatis lampu mati. Kita pakai sensor cahaya ya.
Lalu kipas-kipas ini juga kita kasih dimmer, karena kalau kipas yang terlalu kencang burung juga akan kaget. Stres itu dampak stres karena kekagetan, kaget dari situasi, dari suhu, dari makanan, dari minuman, itu kita cegah. Kita kasih dimmer untuk mengontrol kecepatannya. Dan kipas ini nggak wajib ya, karena tempat-tempat teman-teman yang sudah bagus ya nggak usah. Ini juga di sini udah bagus. Pagi kayak gini, ya suhunya udah ideal ini. Udah ada termometer sini, coba kita lihat. Termometer kayu. Di sini ada itu 21 derajat ya, udah dingin. 21 ya 22. Ini kita pakai termometer kayu. Tapi ini kan dekat dengan ini ya. Kalau yang di sini tentunya beda, dan ketika ada burungnya juga beda. Karena burung ini mengandung panas. Jadi itu yang teman-teman yang dipersiapkan, lampu, makan, minum, tempat makan, tempat minum, lalu tampungan air, sterilisasi kandang, sudah itu ya. Lalu yang berikutnya adalah suhu tadi ya. Suhu itu jangan sampai teman-teman besok beli burung dimasukkan terus tiba-tiba nanti sore atau besok lagi mati semua atau mati separuh atau gendala, itu jangan. Jadi antisipasi itu yang perlu diperhatikan. Lalu juga teman-teman kalau misalnya beli burung, tanya aja suhunya biasanya di sana berapa. Kalau usia 30 hari kan sudah lepas lampu itu ya. Nah, kita beli dari daerah mana? Kalau daerah-daerah gunung, misalnya daerah-daerah yang daerah dataran tinggi, coba nanya sana derajat suhunya berapa. Nanti kita di sini juga ya hampir menyesuaikan gitu ya, supaya tidak terjadi masalah yang serius. Lalu keran-keran ini juga disiapkan ya. Jangan sampai kalau sudah kita ngeset bikin kandang lalu keran-keran ini nggak bisa disiap. Ini keran masuk teman-teman, masuk ke tandon utama. Ini keluar. Jadi tandon juga ada menguras. Jadi yang tempat menguras nggak cuma tandon utama, tapi juga ini juga obat, ini juga ada kurasnya. Ini utama, nanti nyuplai ke kandang yang satunya lagi sana. Kandang sana lagi masih direnovasi, ada yang masih kurang, ada yang masih rusak. Jadi utama ini 520 liter nanti untuk suplai sekitar ya paling 5.000 lah burungnya. Dikit kita. Cuma ya ini kita berbagi share ke teman-teman yang cari penghasilan tambahan atau punya lahan di belakang rumah yang bisa diisi dengan burung ya. Burung ini tidak begitu banyak tempat sebenarnya. Apalagi suhu misalkan teman-teman suhunya dingin di tempatnya, bisa dibuat tambah lagi tengah ini. Tapi kalau di sini panas ya saya nggak mau memaksakan ya, karena nanti kalau terlalu panas burung itu kegagalan di panas ya teman-teman. Kalau saya sendiri ya di iklim saya, tentunya di iklim berbeda. Semua iklim tempat ya geografis tentu berbeda masalahnya. Semua tempat punya permasalahan, tantangan lah, jangan bilang masalah, tantangan yang berbeda. Jadi kalau di tempat saya pasti panas, dan itu sudah saya sering share ke teman-teman. Tidak hanya wilayah saya tidak begitu ekstrim panasnya, alhamdulillah. Apalagi di kandang ini kandang di kampung ya. Jadi kanan kiri masih tanaman-tanaman, udara masih segar. Ini lebih bagus dibanding tempat saya yang sebelah garansi, itu udah padat semuanya. Jadi panas banget kalau di Demak, apalagi yang dekat-dekat Semarang. Saya yakin teman-teman yang lihat yang mungkin punya peternakan di sana ngalami ya sama. Siang itu walaupun kandangnya udah tinggi, sudah dikasih kipas, mangap-mangap, karena memang bukan masalah kandangnya yang bermasalah, tapi memang suhu udara di sekitarnya memang sudah bermasalah, sudah panas, dan itu tidak ideal sekali. Nah, salah satu yang diperhatikan dalam tadi ya secara teknis tadi, mengecek semua perlengkapan untuk puyuh datang atau puyuh masuk di kandang. Suhu itu paling utama sebenarnya. Jadi ya memang sebelum bikin kandang ya itu harus cek suhu ya, suhu kandang, terus udara di sekitarnya bagaimana, pembuangan kotoran. Lalu yang diperhatikan berikutnya adalah lingkungannya, apakah lingkungan itu lingkungan orang-orang yang ya kadang kan banyak orang ya tidak semua orang kadang kan pro kontra dengan peternakan, kadang ya sebenarnya tidak bau, cuman ya membuat aja alasan untuk tidak suka kan ada. Ini mendung teman-teman. Ini hari Kamis. Iya, Kamis. Mungkin kita akan bawa burungnya Sabtu kemungkinan ke sini. Sekitar 1.500 saja ini. Kalau dipenuhi, dan dipenuhi tidak dimaksimalkan. Kalau dimaksimal bisa lebih.
Tapi menurut saya lebih ideal lah dibanding kita harus memaksakan. Kalau memaksakan nanti malah kita rugi sendiri. Jadi kandang itu memang idealnya jangan terlalu padat. Boleh padat sih, tergantung udara kayak tadi ya. Kayak seperti kalau kita belajar tentang lele misalnya atau ikan dengan tebar padat gitu. Itu kan ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan. Contohnya oksigen harus berlimpah. Oksigen berlimpah, pembuangan air harus rajin seperti itu. Itu juga sama seperti kalau kita berkerumun di dalam satu ruangan itu pasti akan panas, akan padat, akan sesak ya. Misalnya kita zaman dulu sebelum corona itu kita misalkan di satu gedung, satu tempat kita pesta ulang tahun atau pesta pernikahan misalkan. Itu kan sangat padat sekali apalagi orang berdesakan masuk terus akhirnya panas. Nah, itu dibutuhkan AC, dibutuhkan kipas supaya sirkulasi udara baik supaya kita di dalamnya juga nyaman. Itu sama seperti burung. Gedung yang dulunya yang aslinya dingin tapi ditempati oleh orang banyak ya jadinya panas sesak dan tidak mengenakan. Kalau kita mau tebar padat puyuh banyak ya ada syarat-syarat yang harus diperhatikan seperti tadi ya. Kita aja teman-teman share pagi hari ini mempersiapkan kandang sebelum teman-teman mendatangkan atau beli burung. Saya Dipras, terima kasih udah channel ini. Kalau misalnya ada tips atau yang kurang boleh ditambahin di kolom komentar ya. Salam sukses. Assalamualaikum.